Maka ada 5 Bu untuk menyambut Ramadan. 1, Ramadan itu foto puasa itu sebagai rukun Islam. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang puasa. 1 syahadat. Tuh. Terus ada tadi keempat apa? Puasa sebagai rukun Islam, rukun untuk tiang. Kalau tiang nggak dipancangkan dengan kokoh, maka akan roboh. Kalau puasa tidak dijalankan dengan benar, maka keislaman kita roboh. Kan gitu. Sama dengan sholat. As-sholat imaduddin, sholat tiang agama. Berarti kalau nggak menegakkan sholat, merobohkan agama. Jadi hiji, kenapa kita harus menyambut Ramadan untuk melaksanakan puasa? Karena puasa termasuk rukun Islam, ya. Hadisnya ada Bu, dari Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khamsin, ditegakkannya Islam itu oleh 5-nya. Itu tadi syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ya. Yang kedua, menghapus dosa yang telah lalu. Jadi sebagai persiapan kudu nyaho cek orang Garut mah, kudu uninga cek orang Cianjur mah, ya, harus tahu kata orang Betawi, weruh kata orang Jawa. Harus tahu keutamaan Ramadan puasanya. Ini dihapusnya dosa. Man soma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang yang melaksanakan puasa dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa yang telah lalu diampuni. Yang dimaksud berpuasa atas dasar iman yaitu berpuasa karena meyakini akan kewajiban agama. Jadi tidak hanya puasa, saya juga puasa. Juga meyakini bahwa puasa itu perintah Allah, itu harus yakin. Kalau sudah yakin perintah Allah, orang yang yakin bahwa pekerjaannya ini adalah tugas-tugas kita di rumah si A atau di kantor, sehingga ada kalau nggak kerja, kalau nggak dapat nggak ada sanksi, kita kan kerjanya giat. Apalagi ditambah bonus. Ente bener kerja, aneh naikin gaji plus keluarga saya umrohin. Kira-kira kerjanya semangat gak Bu? Kita udah dikasih oleh Allah, diampuni dosa kita yang 1 tahun. Masa sih nggak semangat aja? Mungkin ucapan, perbuatan, panon kita, mata kita gitu kan, kecil-kecil lawe itu bakal dihapus Bu. Jadi kalau nggak meyakini ini, nggak dibekali dengan persiapan Ramadan, maka akan kurang kuat. Kan udah Ramadan tahun kemarin, Ustaz saya umur udah 50. Kalau dari umur 9 tahun perempuan atau laki udah berapa kali puasa saya? Ya itu aja sudah, ngapain nanya saya? Yang paling inti berapa kali puasa maksudnya ya? Kan enggak, ya bukan begitu. Kita tuh harus diingatkan. Terus diingatkan melalui dakwah. Gitu Bu. Jadi dihapus dosa. Yang ketiga apa Bu? Insya Allah jaminannya masuk surga. Ini dari Bu Didi, Bu Supar, ya, Bu namanya Supar, Bu Jamia, terus Ibu Nopa, apa saya, kalau ini udah beken orang Taiwan. yang ini nggak usah semuanya, takutnya alergi. Ini. Masuk surga semua. Amin. Yang paling duluan siapa? Ketua majelisnya. Masuk duluan Bu. Kedua ustazahnya. Karena saya laki-laki, saya paling belakang. Penjaga gawang takut ada yang belum ke absen. Masuk surga. Kenapa jaminan orang yang berpuasa di Ramadan itu insya Allah masuk surga? Kata siapa Ustaz? Kata Nabi, bukan kata Abah Syukur. Bukan Bu, kata Rasulullah. Kata Nabi apa Bu? Idza shallaital maktuba wa sumtu Ramadan wa halaltul halal wa haramtul haram wala mazid ala dzalika syai'a adkhalal jannah. Qala na'am ya Rasulullah, lamun mas saya melaksanakan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, kemudian minta halal, ya, saling menghalalkan, artinya maaf memaafkan Bu. Kata sahabat senatu ayat dalilnya maaf-maafan sebelum Ramadan, ini hadisnya ya. Cuma Nabi tidak to the point kudu, karena hadis ini tidak juga harus begitu. Tapi orang yang begitu to the point kan bid'ah kayak dari nabinya. Jadi yang salaman sebelum Ramadan, nanti kita habis makan kalau ada makanan neraka loh. Neraka. Ya enggak juga kalau masa karena salaman minta maaf ke neraka. Ini kata Nabi yang saling menghalalkan. Karena apapun alasannya puasanya baik, sempurna 30, khotamnya malah dia 3 kali khotam. Yo, al-ikhlas, alhamdulillah. Maksudnya sampai al-ikhlas, khotam, jaminan ke surga. Yang enggak juga kalau memutuskan silaturahim. Jelas masuk surga kata Nabi. Kemudian saya minta halal apa yang telah tentang haram,
Ya, adkhalal jannah, apakah saya masuk surga? Kata Nabi, na'am, iya. Rawahu Muslim. Jadi insya Allah masuk surga. Terus keempat, terkabulnya doa. Terkabulnya doa. Bu, di doa itu ada waktu yang mustajab, ada tempat yang mustajab, ada hari yang mustajab. Di Ramadan kira-kira apa? Bulannya bagus, harinya bagus, malamnya bagus. Ibu mau doa di Al-Huda, mau doa di Asakirin, mau doa di Chicago, mau doa di Cikasok Bandung, sama hari waktu sama dimanapun. Silakan. Ada lagi waktu yang dijawab tuh karena terkait amal tertentu, misalnya saat hujan turun besar. Itu doa mustajab. Banyak orang yang nggak tahu saat hujan besar cicing wae. Aduh sakumaha hujan gede salaki eueuh. Alah sia bocor lagi. Jadi aku mesen tapi gak ngerti blas. Jadi aduh gimana ini hujan nih? Mana hujan besar dia, suami nggak ada, mana bocor, nggak ada orang, bukannya nggak doa. Hujan besar pertama tuh waktu doa dikabul. Kan bolehlah tadi orang sunat yang ngomong tadi boleh. Tapi doa dulu. Doanya apa? Ya sesekit aja Allah kabulkan hajatnya, cukup segitu. Allah mau tahu hajat kita. Itu mustajab. Ada lagi karena setelah sholat fardu. Ada lagi waktu yang khusus sepertiga malam. Bukan di pagi tapi di sepertiga malam. Kalau setiap selesai sholat fardu berarti dalam sehari semalam 5 kali ada waktu mustajab. Selesai sholat itu. Mau sendiri mau berjamaah silakan. Kemudian ada waktu sepertiga malam. Ada lagi mustajab itu karena tempat. Ini cuma di Mekah dan di Madinah. Makanya harga seberapapun yang punya rezeki pasti berangkat karena ingin ada di tempat itu. Bujul di Raudhah berdoa walaupun katanya dengan kurang sehat. Ya, saya sebenarnya udah menyiapkan roda seperti itu, nggak ada permintaan jadi saya cicing wae gini. Tapi tanya Ustaz tolong siapkan nanti setelah di Raudhah. Alhamdulillah Ustaz Bewok Wahabi itu Salafi Bu. Akur mas saya mau kemarin Ustaz tolong cariin roda. Akhirnya saya Ustaz Bewok tanya Titin Abu Haji pulang roda karena memang capek. Masuk Raudhah itu capek sekarang Bu. Bukan di Raudhah capek sebelum masuk ngantri. Nah di Raudhah tempat mustajab. Di Ka'bah di mana? Di Masjidil Haram. Di Ka'bah, pintu Ka'bah, di belakang Maqam Ibrahim, di Sofa, di Marwah, di seluruh areal tanah haram. Kemudian ada lagi khusus tanggal dan hari dan waktu. Itu hari Arafah. Tidak ada di selain itu. Harinya tanggal 9, waktunya setelah duhur sampai sebelum maghrib, adanya di Arafah. Saya mau bikin Arafah sendiri di Garut, nggak bisa. Harus Arafah yang di Mekah. Itu pun harus tanggal 9 Dzulhijjah. Ada lagi di Mabit Musdalifah, Mabit Mina. Itu nggak ada di tempat lain. Maka oleh karena itu, kenapa sih Allah nggak adil banget ya? Atuh haji teka gombong gak gitu? Biar bawa oleh-oleh apa? Jeruk purut apa gitu ya? Atau di mana di Solo gitu ya? Biar ada masjid Sayyid, Jayid gitu. Kan ada kan? Atau di Candi Prambanan kayak biar dia orang pada tauhid? Ya enggak juga, nggak bisa. Allah sudah menentukan di situ. Maka haji umrah wajib di Makkah. Kan ada tempat-tempat yang tidak dimiliki di luar Saudi Arabia. Cuma wayahna cek Allah teh hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kata Allah wayahna haji dan umrah itu bagi yang mampu. Nucan mampu mah keur lalaki salat Jumat insyaallah sama dengan haji. Ibu kalau rajin salat syuruk, ibu tahu syuruk? Dari maghrib kira-kira dari subuh 10 menit apalah begitu ya, jelang masuk waktunya duha itu. Kemarin Ustaz Somad mengatakan setengah jam dari itulah katanya. Ya, ibu salat syuruk 2 rakaat, insyaallah pahalanya haji. Tuh rahmat Allahnya begitu sayangnya ya. Bagi yang gak mampu, udah rajin aja sholat syuruk, pahalanya haji. Rajinlah sholat Jumat, wahai bapak-bapak, sama dengan haji. Luar biasa ya. Allah memberikan kesempatan kepada yang tidak mampu. Tapi yang mampu silakan. Karena yang mampu sengaja tidak berangkat, silakan mati Yahudi atau Nasrani. Diancam oleh Allah. Udah punya duit untuk haji dan umroh, gak berangkat. Ancamannya Yahudi kah Nasrani kah mati. Pilih sama Allah, mau Yahudi mau Nasrani. Ya Bu, kita ya, bagi yang mampu. Tetapi ada juga Bu, Allah memampukan orang yang terpanggil. Saya secara ekonomi, Bu Ustazah mungkin siapa? Secara ekonomi saya belum mampu Bu. Tapi Allah memanggil. Berangkat tiap tahun, berangkat tiap bulan. Paham gak Bu? Marabot masjid, gotong royong jamaah. Karena dimampukan oleh Allah, terpanggil. Ada orang tua tapi anaknya punya rezeki, terpanggillah. Memanggillah Allah lewat rezeki anaknya. Makanya haji pingin, umroh pingin. Kapan? Insya Allah. Titik aja lah. Boro-boro utang juga banyak. Jangan. Seragam aja belum lunas. Jangan. Berangkat. Insya Allah. Nah ini ada waktu, ada tempatnya Bu ya. Nah Ramadan waktunya, bulannya, siangnya, malamnya, tempat-tempat mustajab untuk
apalagi ditambah dengan tadarus, nyantunin yatim, ngasih takjil seperti aludat tiap tahun. Luar biasa. Oleh karena itu sayang kalau dilewatkan. Ada yang dari Jawa bisa ibadah nyampe ke Indonesia, dari Hong Kong doa buat Ustadz Syukur. Kemarin sakit itu DBD gula. Didoakan mana Hong Kong tuh sama Ginda sama semuanya di sana doakan. Nyampe enggak? Nyampe. Jangan-jangan ibu juga doain saya walaupun saya nggak tahu, dan saya yakin ibu mau doain juga. Buktinya saya sehat sekarang. Yakin saya mendoakan, Bu. Maka imbalan dari saya juga mudah-mudahan ibu ahli surga. Jadi kan udahlah gitu ya. Itu keempat. Kelima apa, Bu? Terakhir. Terlima, oh ya, terkabulnya doa. Jadi ada 5 ya. Karena sebagai rukun Islam diampuni dosa, doa kita dikabulkan, masuk surga. Yang kelima, oh udah itu ya. 5, keutamaan menjelang datangnya Ramadan dan keutamaan di Ramadan. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya pribadi mohon maaf lahir batin.